Tidak heran ini adalah bangsa Changyuan. Tingkat teknologi mereka memang sangat maju. Gua ini telah ada selama waktu yang sangat lama. Bahkan permukaan tanahnya telah menjadi gurun, penuh dengan pasir kuning di mana-mana. Dan tepat di tengah-tengah gua tersebut, berdiri sebuah benda yang sangat besar, yang disebut sebagai kapal induk. Kemungkinan besar kata kapal induk muncul karena sistem terjemahan cerdas. Sebab menurut Zhang Yi, benda ini tidak mungkin digunakan untuk penerbangan luar angkasa. Karena ukurannya benar-benar terlalu besar, jauh lebih besar daripada semua peralatan industri yang pernah dilihat Zhang Yi. Bahkan, kapal induk kelas Nimitz pun tampak seperti mainan kecil di hadapannya. Daripada disebut sebagai kapal induk, benda ini lebih tepat disebut sebagai sebuah kota raksasa. Panjangnya kira-kira 2000 meter, dan bagian atasnya bertingkat-tingkat, seperti sebuah hotel raksasa, dengan tinggi mencapai lebih dari 300 meter. Kapal tempur darat sebesar ini kemungkinan dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Benda sebesar ini bagaimana bisa beroperasi di bawah tanah? Saat Zhang Yi dan yang lainnya melihatnya dari kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan rasa takjub yang tak tertahankan. Dengan tingkat teknologi manusia saat ini, mungkin hanya negara adidaya dunia yang bisa membangun satu unit kapal seperti ini dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasionalnya. Loridek berkata, ini adalah kapal induk amfibi 4 alam. Saat kapal ini dibangun, tujuannya memang untuk beradaptasi dengan segala jenis lingkungan di seluruh alam semesta. Di bawah tanah, ia bisa membelah bumi dan melaju. Bahkan ketika menemui magma pun tetap bisa berjalan tanpa mengalami kerusakan. Meskipun terjadi gempa bumi, ia masih bisa menghindar dengan aman. Ketika berada di daratan, ia bisa melaju di langit dan laut, bahkan dapat terbang ke luar angkasa. Ketika era sebelumnya berakhir, kami membangun 10 kapal induk sekelas ini, tetapi seiring waktu, semuanya hancur satu persatu. Setelah mendengar penjelasan itu, Zhang Yi benar-benar tertegun, bahkan ingin mengacungkan jempol sambil berseru, "Luar biasa!" Kapal tempur super ini memang terlihat meninggalkan jejak usia, tetapi tak bisa dinilai hanya dari luarnya saja. Dengan tingkat teknologi bangsa Changyuan, pasti bagian dalamnya masih lengkap dengan semua perangkat. Yang Xingxin pun memberi perintah kepada Loridek. Sekarang Yitu Gaer sudah mati, maka kamulah komandan tertinggi di sini. Perintahkan semua makhluk mesin di kapal ini agar tidak melawan kami. Yang Xingxin sangat cerdas. Karena kapal ini masih ada, maka sudah pasti masih ada makhluk mesin yang menjalankannya. Baik tuanku. Mata Loridek memancarkan aliran data yang berkilauan, dan dari kapal perang raksasa itu, tiba-tiba muncul satu demi satu makhluk mesin dengan berbagai ukuran. Rasanya seperti sekumpulan kutu beras yang merayap keluar dari tempat penyimpanan beras. Namun, makhluk-makhluk mesin yang tiba-tiba muncul ini memberi kesan yang sangat berbeda bagi Zhang Yi dibanding sebelumnya. Selain sebagian kecil yang merupakan makhluk mesin tipe tempur, sisanya ternyata adalah makhluk-makhluk mesin berkepala bulat dan membawa berbagai macam peralatan di tangan mereka. Penampilannya bahkan terkesan lucu dan menggemaskan. Kenalkan tempat ini. Zhang Yi dan yang lainnya menaiki kapal perang ini bersama Loridek. Tempat ini begitu besar, hampir seperti sebuah kota, dan bahkan terbagi menjadi banyak lantai. Loridek yang kini patuh pada perintah Yang Xingxin mulai menjelaskan struktur dan fungsi dari kapal perang ini. Semua makhluk di atas kapal ini adalah pekerja pemeliharaan. Tugas mereka adalah menjaga agar kapal tetap berjalan, serta memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Sedangkan makhluk mesin tipe tempur sudah habis selama pertempuran besar waktu itu. Pertempuran di Ornobeli bisa dikatakan mempertaruhkan nasib seluruh kerajaan era Changyuan. Jika mereka berhasil, Yitu Gaer akan menjadi dewa, dan mereka akan bisa menggunakan teknologi yang ada untuk membentuk pasukan makhluk mesin yang jauh lebih kuat. Sayangnya, pada akhirnya semua itu hanya menjadi pakaian pengantin untuk orang lain. Negara-negara manusia generasi ke-6 justru memperoleh serpihan makhluk mesin tersebut, dan ilmu pengetahuan mereka pun mengalami kemajuan pesat. Zhang Yi berjalan di atas dek kapal dengan perasaan yang dalam. Kalau saja Keran ada di sini, dia pasti akan menyukai benda ini. Zhang Yi tiba-tiba teringat bahwa mereka memang ingin membuat kapal induk luar angkasa
untuk mencari tempat berlindung di luar angkasa. Namun karena terbatas oleh bahan, tenaga kerja ahli, dan teknologi, bahkan dengan keberadaan lukeran sekalipun, mereka tetap membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyiapkannya. Tetapi sekarang, bukankah benda itu sudah tersedia? Zhang Yi sangat senang dan hendak membagikan kabar ini kepada lukeran. Namun tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul dalam benaknya, membuatnya menghentikan gerakannya. Loridek, aku ingin menanyakan satu hal. Dengan tingkat teknologi kalian yang begitu maju, mengapa tidak mempertimbangkan untuk pergi ke luar angkasa? Apa mungkin luar angkasa lebih berbahaya daripada dunia bawah tanah ini? Inilah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan oleh Zhang Yi. Jika mereka ingin menjelajah luar angkasa, maka mereka pasti tahu bahaya dan kesulitan apa yang ada di luar sana. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Yi, Loridek hanya tersenyum kecil. Luar angkasa? Jangan bilang kau benar-benar mengira bahwa luar angkasa itu aman. Ucapan serupa pernah didengar Zhang Yi dari Ling, tetapi saat itu mereka hanya berbicara singkat, dan Zhang Yi tidak sempat menanyakannya lebih jauh. Karena saat itu ia masih tenggelam dalam kebenaran dunia ini, dan tidak bisa melepaskan diri, lalu pergi ke istana Tianyu untuk menjalani ritual penyucian. Bagaimana maksudmu? Coba ceritakan lebih rinci. Loridek menjawab, planet ini adalah inti dari alam semesta dan mendapat perlindungan khusus. Oleh karena itu, dalam kurun waktu yang sangat lama, makhluk cerdas di planet ini jarang mengalami bencana pemusnahan. Jikapun terjadi, itu pasti karena kehendak Sang Pencipta atau kebangkitan bangsa Duluk. Namun jika pergi ke luar angkasa, maka tidak akan mendapatkan perlindungan seperti ini. Sumber daya di dalam inti bumi tidaklah langka, dan selama ada lapisan pelindung berupa kerak luar planet ini, selama kita bersikap tenang, tidak menyinggung peradaban yang lebih kuat, tidak melanggar kehendak Sang Pencipta, maka tidak akan ada bahaya besar. Saat berbicara sampai di sini, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan pada puncak kejayaan peradaban era Changyuan dahulu, kami juga pernah mencoba melakukan pelayaran luar angkasa. Tetapi akhirnya, semua armada yang dikirim, tidak ada satupun yang kembali. Hati Zhang Yi terasa bergetar. Apakah mungkin Sang Pencipta memang tidak mengizinkan kita meninggalkan planet ini? Siapa yang tahu? Yang pasti, jika meninggalkan perlindungan planet dan menuju ke alam semesta, maka satu hujan meteor kecil saja, atau badai bintang, arus kacau kosmik, semuanya bisa dengan mudah menghancurkan armada kebanggaan kita. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Jadi maksudnya, peradaban dan ras di planet ini memang tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa. Begitu? Saat ia mulai merasa pesimis, Loridek justru berkata, "Tidak juga." Zhang Yi memandangnya. Baru saja kau bilang bahwa alam semesta tidak memberikan perlindungan pada makhluk cerdas? Loridek termenung cukup lama, lalu perlahan berkata, itu mungkin hanya karena kita belum cukup kuat. Sebenarnya, kami pernah menemukan bahwa ada beberapa ras kuno dan sangat kuat yang benar-benar dapat hidup di luar angkasa, bahkan menembus langit, dan mereka masih tetap ada hingga kini. Ia mendongakkan kepala menatap ke langit. Mungkin saat ini, di atas langit sana, mereka sedang mengamati segala sesuatu yang sedang terjadi di planet ini. Zhang Yi juga ikut menengadah. Perasaan ini terasa agak familiar, membuat ingatannya seketika kembali ke masa ketika berada di mata iblis. Mamon juga pernah berkata kepadanya bahwa bahaya sejati umat manusia berasal dari atas langit. Zhang Yi ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini pikirannya terasa sangat rumit. Tak tahu harus mulai dari mana. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha semaksimal mungkin menenangkan pikirannya. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal itu. Ia harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah di depan mata. Katakan kepada kami cara mengendalikan kapal perang super ini. Setelah itu beritahu aku lokasi titik-titik sumber daya yang kalian ketahui. Loridek mengabaikan Zhang Yi. Tetapi begitu Yang Xin mengeluarkan perintah, ia langsung menurut dan memberikan penjelasan secara jujur. Dari dulu hingga kini, setiap peradaban tingkat tinggi selalu mati-matian mengeksploitasi sumber daya dari planet ini. Bahkan setelah peradaban mereka musnah,
Mereka bersembunyi di dalam tanah, namun tetap mencengkeram erat tambang energi besar yang bahkan mungkin tidak akan habis mereka gunakan seumur hidup. Berdasarkan petunjuk Loridek, Zhang Yi kembali menemukan banyak material energi di atas kapal perang tersebut. Semuanya disimpan dalam kristal energi, dan yang paling berharga adalah kristal energi berwarna merah. Zhang Yi menemukan lebih dari 1.000 bongkah. Selain itu, ada pula berbagai jenis kristal energi lainnya. Walaupun kapasitas penyimpanannya jauh lebih rendah dibandingkan kristal energi merah, namun jumlahnya sangat besar. Setelah itu, Zhang Yi melengkapi perlengkapan pelindungnya dan bersama Loridek menuju beberapa wilayah yang terletak lebih dalam di bawah tanah. Di sana terdapat tambang energi yang sangat besar. Zhang Yi menemukan tambang-tambang yang berada di kedalaman tersebut, dan radiasi yang dipancarkan oleh kristal energi ini membuat sistem kecerdasan buatan terus-menerus mengeluarkan peringatan kepada Zhang Yi. Jika tidak mengenakan zirah pelindung dan masuk langsung ke area ini, bahkan dengan kekuatan tubuh Zhang Yi yang sekarang, kemungkinan besar ia akan tewas karena paparan radiasi. Energi yang terkandung di dalamnya benar-benar terlalu kuat. Berdiri di tengah tambang besar itu, Zhang Yi merasa seolah berada di lautan raksasa, dikelilingi oleh batuan berwarna keemasan pucat yang memancarkan cahaya radiasi kuat, tumbuh rapat seperti koloni karang di dasar laut, atau seperti semak berduri yang menjalar. Kristal-kristal itu amat sangat indah. Tampaknya ini adalah sifat umum makhluk cerdas. Selalu tertarik pada batuan energi yang kuat. Zhang Yi melangkah maju, lalu dengan santai mencabut sebongkah batu energi emas pucat sebesar telapak tangan dari dinding batu. Setelah dianalisis oleh sistem kecerdasan buatan, diketahui bahwa kepadatan energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 600 kali lipat dibandingkan batu asal yang ditemukan di jalur naga Xinling. Tak heran dulu, meskipun di sana terdapat tambang batu asal yang sangat besar, bangsa naga bahkan malas untuk menambangnya. Bisa jadi batu asal itu hanyalah hasil sisa dari penambangan tambang utama mereka yang telah dieksploitasi habis-habisan. Sama seperti manusia saat ini yang sudah tidak lagi mau mengumpulkan ranting kayu dari hutan untuk menyalakan api. Hebat sekali. Sekarang, peluangku untuk menghancurkan kekaisaran Wuluan jadi semakin besar. Zhang Yi memberi nama semua batu energi yang beraneka ragam itu dengan sebutan batu asal, karena hakikat energi yang dikandungnya sama. Zhang Yi menggenggam erat kristal energi itu di telapak tangannya, merasa aman luar biasa. Kekaisaran Wuluan yang terkutuk, penjaga gerbang neraka yang terkutuk, kalian pikir kalian bisa seenaknya menindas kami? Tunggu saja, tidak akan lama lagi. Aku akan membuat seluruh kerajaan kalian lenyap dari planet ini. Tatapan Zhang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Hasil dari misi kali ini juga luar biasa. 2 tambang energi tingkat tinggi yang sangat besar berhasil dikuasainya sepenuhnya, dan ia juga mendapatkan sebuah kapal perang super. Benda itu jika disimpan, nantinya bisa dimodifikasi sedikit oleh Lukeran untuk dijadikan sebagai wahana penerbangan luar angkasa. Sangat cocok. Selain itu, kapal perang itu sendiri sudah memiliki sistem persenjataan yang sangat kuat dan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ini luar biasa. Zhang Yi berdiri di atas kapal perang, merentangkan kedua tangannya. Dalam hati ia merasa dirinya lah pemenang sejati setelah perang besar Fremons. Barang-barang peninggalan dari suku Changji ini tidak bisa direbut oleh negara-negara manusia lainnya. Bahkan setelah alamatnya dibagikan, mereka masih kesulitan untuk turun ke tempat ini, apalagi membawanya kembali ke permukaan. Adapun peradaban kuno lainnya juga sangat sulit menemukan tempat tersembunyi ini. Pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan Zhang Yi. Zhang Yi menyimpan semuanya ke dalam ruang dimensi miliknya. Sedangkan untuk Loridek, Zhang Yi memandangnya dan merasa agak sayang jika harus membunuhnya. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang cyborg dengan kekuatan setingkat uskup. Namun, kemampuan Yang Xingxin tidaklah tak terbatas. Tidak lama lagi kendalinya akan terlepas, dan saat itu ia akan kembali menyerang Zhang Yi dan yang lainnya. Loridek, aku ingin bertanya, apakah kau bersedia tunduk kepadaku? Zhang Yi menatap mata Loridek saat bertanya. Saat ini, Loridek seperti manusia cacat, tubuhnya terikat rantai dan melayang di udara.
Menghadapi pertanyaan Zhang Yi, Loridek tidak ragu sedikit pun. Ia menjawab, "Seluruh bangsaku telah musnah. Hanya aku yang masih hidup. Kesepian yang berkepanjangan ini sudah membuatku lelah untuk terus hidup." Tiba-tiba, alisnya menegang. Lalu ia menatap Zhang Yi dan berkata, "Jika masih ada satu tujuan bagiku untuk tetap hidup, maka satu-satunya tujuan itu adalah membunuhmu, membalaskan dendam untuk rajaku." Zhang Yi dalam hati hanya bisa menghela napas panjang. Aku sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Para cyborg dari kerajaan kuno ini sudah hidup terlalu lama. Keputusasaan terhadap masa depan membuat mereka bahkan memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Suku Changji adalah versi gagal dari suku Yihen. Bahkan suku Yihen tidak mampu menahan kesepian selama miliaran tahun. Apalagi mereka, manusia tanpa tujuan hidup, hanyalah seperti mayat berjalan. Zhang Yi berkata kepada Yang Xinxin, "Buat dia mengungkap semua informasi yang ia miliki, lalu kau yang urus sisanya." Zhang Yi tidak berniat menyerap esensi milik Loridek, karena di dalam tubuhnya masih ada banyak esensi yang belum ia serap. Lebih baik esensi ini diberikan kepada Yang Xinxin agar pertumbuhannya bisa dipercepat. Esensi milik orang-orang suku Changji sangat murni. Karena tubuh mereka sudah mengalami mekanisasi, esensi mereka justru seperti roh upacara pengorbanan. Baik digunakan untuk meningkatkan tingkat kehidupan maupun kualitas spiritual, hasilnya sangat luar biasa. Mendengar ucapan Zhang Yi, mata Loridek menunjukkan ekspresi lega. Baginya, kembali ke Ether adalah akhir terbaik. Namun sebelum itu, Yang Xinxin harus menggali semua informasi yang ia miliki tentang suku Changji. Zhang Yi telah merapikan semuanya dan kembali ke kota badai salju secara diam-diam. Saat ini, kapal perang raksasa itu telah tersimpan dengan aman di suatu tempat dalam ruang dimensinya. Sekembalinya ke kota, wajahnya dipenuhi senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Perjalanan kali ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Meski terkesan hanya mengumpulkan sisa-sisa, tetapi jika jumlahnya cukup banyak, tetap bisa dirangkai menjadi sebuah kemenangan besar. Zhang Yi kembali ke kota Tianhai. Sementara itu, Yang Xinxin pergi untuk menginterogasi Loketek. Tidak perlu diceritakan. Zhang Yi memanggil kepala tukang bangunan Changqing dan memerintahkan, "Sekarang juga bangunlah sebuah pabrik untukku di wilayah kota kita. Panjangnya harus 3.000 meter, tingginya 500 meter, dan lebarnya 500 meter. Cepatlah! Tambahkan pelat pelindung tebal di bagian luar. Jangan sampai ada sedikit pun cahaya yang bisa bocor keluar." Setelah mendengarnya, Changqing segera menjawab, "Siap. Apakah ada perintah lain?" Ia tidak bertanya untuk apa Zhang Yi membangun pabrik itu. Ia tahu, selama mengikuti perintah Zhang Yi, pasti tidak akan salah. Tenaga kerja bisa kamu atur sesukamu. Kalau butuh bahan bangunan, langsung saja minta dari orang-orang kota salju atau dari keluarga Deng. Di wilayah besar Jiangnan, Zhang Yi adalah raja sejati. Tidak ada seorang pun yang berani menolak permintaannya. Bahkan bisa dikatakan, mereka justru berharap Zhang Yi mau memberi perintah. Changqing segera mundur untuk melaksanakan tugasnya. Ia mengumpulkan sekelompok pekerja elit sesuai permintaan Zhang Yi, lalu mulai membangun pabrik itu. Dengan produktivitas teknologi pertengahan abad ke-21, membangun pabrik semacam itu bukanlah hal yang sulit. Apalagi ditambah banyaknya orang-orang dengan kemampuan khusus yang menjadi pekerja. Mereka mempercepat proses pengangkutan barang berat, peleburan bahan, pengelasan listrik, perakitan, dan lain sebagainya. Zhang Yi kembali ke kamarnya, berbaring nyaman di atas ranjang besar yang empuk. Tugas yang harus ia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu jawaban dari Shengjing dan wilayah timur laut, menunggu rencana pertempuran dari Yang Xinxin selesai, dan menunggu Lukeran mempersiapkan seluruh sumber daya energi yang dibutuhkan untuk perang. Langkah berikutnya adalah menyatukan kekuatan dari 6 wilayah besar dan terus mengamati pergerakan Kekaisaran Wuluan. Selama tidak ada kesalahan besar yang terjadi, perang ini akan berlangsung seperti yang telah ia perkirakan. Kemenangan tidak akan ada kejutan yang berarti. Ding dong! Bel pintu berbunyi.
Sistem pintar memproyeksikan wajah Zhou Ke'er. Zhang Yi, kamu di dalam kamar? Mau aku pijitin? Zhang Yi membuka pintu, tapi ia tetap tengkurap di atas ranjang empuk. Kepalanya tenggelam di dalam bantal beludru. Ke'er datang tepat waktu. Hari ini aku seharian penuh berlari ke sana kemari. Tubuhku terasa pegal-pegal. Bantu aku pijat yang enak, ya? Hari ini Zhang Yi telah mengelilingi seluruh negara Huaxu, lalu pergi ke Fremont dan dunia bawah tanah. Tentu saja tubuhnya merasa sangat lelah. Zhou Ke'er tahu bahwa setelah Zhang Yi pulang, ia langsung masuk ke kamar. Dengan kepekaan perasaannya, ia sadar bahwa Zhang Yi pasti kelelahan. Keduanya sudah menjalin hubungan selama hampir 4 tahun, dan mereka sudah sangat saling memahami. Jadi, seperti biasa, ia masuk ke kamar Zhang Yi. Ia melepas sepatu, lalu naik ke ranjang dan langsung duduk di punggung bawah Zhang Yi. Tangan lembutnya diletakkan di bahu Zhang Yi yang keras. Kenapa bahumu keras sekali? Kemampuan dari pengobatan sangatlah luar biasa. Bisa membantu menghilangkan kelelahan tubuh. Tangannya memancarkan cahaya samar yang menyelimuti tubuh Zhang Yi, membuatnya merasa sangat nyaman hingga bergumam. Oh, pijat lebih keras. Zhang Yi memejamkan mata, menikmati relaksasi tubuhnya. Kamu ini terlalu banyak memberi tekanan pada dirimu sendiri. Ujar Zhou Ke'er sambil menghela napas, sedikit menyalahkan. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu terburu-buru. Saat ini, ancaman dari Kekaisaran Wuluan belum benar-benar datang. Mereka tidak akan secepat itu menyerang negara Huaxu. Kalaupun ada masalah, kita bisa mendiskusikannya bersama-sama dengan 6 wilayah besar dan mencari strategi untuk menyelesaikannya. Kenapa kamu harus memikul semua beban itu sendirian? Kamu terlalu lelah. Zhou Ke'er menatap bagian belakang kepala Zhang Yi dengan penuh kasih, lalu memperkuat tekanan tangannya. Dengan berjalannya kekuatan, pengobatan. Otot-otot Zhang Yi mulai melunak dan pikirannya yang tadinya gelisah pun menjadi tenang. Selama lebih dari 3 tahun ini, semua yang dilakukan Zhang Yi selalu ia saksikan sendiri. Setiap kali menghadapi bahaya, Zhang Yi selalu melindungi mereka dari belakang dan maju menghadapi musuh sendirian. Meskipun mulutnya sering berbicara dingin dan tak berperasaan, tapi ia adalah orang yang paling peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Benar-benar pria yang mulutnya tidak sejalan dengan hatinya, pikir Zhou Ke'er dengan bahagia. Jika ditempatkan pada masa lebih dari 3 tahun lalu, saat kiamat baru saja dimulai, mungkin ia pun tidak akan menyangka bahwa dirinya akan selalu berada di sisi pria yang tampak dingin dan kejam itu. Zhang Yi menikmati pijatan Zhou Ke'er yang begitu nyaman sambil bergumam. Orang-orang yang menikmati kemewahan itu bodoh. Apa mereka punya pandangan jauh ke depan? Mereka hanya tahu menjaga wilayah kecil mereka masing-masing, dan kalau musuh belum datang ke pintu rumah, mereka bahkan tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Hah, apa Zhang Yi ini memang suka cari bahaya? Tidak. Aku hanya tahu bahwa kenyamanan sementara itu palsu. Kalau tidak terus menjadi lebih kuat, cepat atau lambat seseorang akan datang dan membunuhmu di zaman kacau seperti ini. Setelah cukup lama menikmati pijatan Zhou Ke'er, Zhang Yi tiba-tiba membalikkan badan. Dalam sebuah gerakan mengejutkan, ia langsung memeluk Zhou Ke'er ke dalam dekapannya. Zhang Yi memejamkan mata, memeluk tubuh hangat wanita yang ia cintai, merasa sangat puas di saat itu. Aku harus melindungi rumah ini. Siapapun yang mencoba merusak kehidupan indah dan bahagia milikku, tidak akan aku maafkan. Zhou Ke'er menatap wajah Zhang Yi yang tegas. Alisnya tajam bagaikan pedang dan terlihat dingin. Ia pun mencium alis Zhang Yi dengan lembut, seolah ingin menenangkan semua kecemasan yang tersimpan di dalam hatinya. Semuanya akan baik-baik saja. Tidur Zhang Yi malam itu sangat nyenyak. Bahkan dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang menginjak kepala penjaga gerbang dunia bawah sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih pagi keesokan harinya. Setelah bangun, ia menemukan sarapan yang disiapkan oleh Yang Xia, diletakkan di dalam kotak penghangat. Ketika ia berjalan ke ruang tamu, Yang Xia segera membawa makanan ke arahnya. Makanlah sedikit. Kemarin kamu sudah lelah seharian penuh.
Jadi pagi tadi KR tidak mengizinkan kami membangunkanmu. Zhang Yi mengangguk, lalu mulai makan. Tiba-tiba ia bertanya, Keran di mana? Keran masih sibuk. Setelah sarapan tadi pagi, dia dan Muyan langsung masuk ke ruang kerja. Zhang Yi mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu menulis angka 3 di atas meja. 3 bulan. Rencananya adalah mempersiapkan semuanya dalam waktu 3 bulan. Siapkan semuanya sebaik mungkin, lalu mulai perang. Meski sangat ingin segera memusnahkan Kekaisaran Wuluan, namun ia tidak gegabah. Ini adalah perang yang sangat penting dan sangat berbahaya. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Jadi persiapannya tidak hanya harus 100%, melainkan 200, bahkan 300%. Sambil makan, Zhang Yi menghubungi pihak wilayah timur. Begitu panggilan terhubung, Li Guangxiao langsung menjawab. Selamat pagi, Jenderal Li. Hah, mana bisa dibilang pagi yang baik? Sekarang markas besar kami bahkan sudah berubah jadi rawa-rawa lumpur. Mana bisa baik? Sejak pagi, Li Guangxiao sudah penuh dengan keluhan. Ada apa? Sepertinya kamu sedang tidak senang. Li Guangxiao berkata kepada Zhang Yi, kalian sudah pindah, jadi tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang di pesisir tenggara, hanya kota Donghai kita yang masih bertahan. Orang-orang Kekaisaran Wuluan berpatroli setiap hari. Begitu melihat ada tanda-tanda aktivitas manusia, mereka langsung melancarkan serangan. Zhang Yi menyipitkan matanya. Ini adalah masalah yang merepotkan. Zhang Yi awalnya memang berniat melakukan hal itu, namun mengingat betapa menjengkelkannya Li Guangxiao di seberang sana, ia pun mengurungkan niat untuk mengatakannya dan hanya menjawab, ini adalah persoalan yang cukup merepotkan. Kekaisaran Wuluan terus melakukan gangguan di wilayah pesisir tenggara. Hal itu menunjukkan bahwa mereka belum akan melakukan invasi besar dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika situasi terlalu tenang, justru bisa berarti mereka sedang bersiap melakukan serangan besar. Ancaman dari bangsa naga tidak bisa diremehkan. Zhang Yi bisa memanfaatkan itu untuk menggertak lawan dan memanfaatkan waktu yang ada. Zhang Yi, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu? Dulu kamu bilang ingin memberi pelajaran pada mereka, tapi sekarang malah pergi ke kota salju. Jadi, kamu mau menyerang atau tidak? Li Guangxiao sekarang benar-benar tidak bisa menebak isi pikiran Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum. Serang, tentu akan kita serang. Hanya saja, kita harus menyerang secara bijak dengan rencana yang matang. Sudah, kamu itu ya, jangan terlalu banyak basa-basi. Kalau soal ngomong bahasa formal, aku lebih jago dari kamu. Zhang Yi mengetukkan jarinya di atas meja, berpikir sejenak, lalu berkata, jangan terburu-buru. Sekarang kota Donghai sudah berpindah ke bawah tanah. Kalaupun mereka diganggu, tidak akan menimbulkan kerugian besar. Namun jika kita ingin melakukan serangan balik, kita harus benar-benar siap. Tunggu sebentar saja, tenanglah. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Meskipun mereka adalah sekutu, Zhang Yi tetap tidak mengungkapkan rencana sejatinya. Saat ini semua orang mengira Zhang Yi hanya ingin membalas dendam. Tak ada yang menyangka bahwa tujuannya sebenarnya adalah untuk menghancurkan seluruh Kekaisaran Wuluan. Rencana besar harus dirahasiakan. Setelah menenangkan Li Guangxiao, Zhang Yi pun meminta agar semua informasi di wilayah pesisir bisa segera dibagikan kepadanya. Tak berhenti sampai di situ, ia juga masih belum sepenuhnya percaya pada Li Guangxiao, maka ia memerintahkan Deng Shentong untuk menggerakkan jaringan intelijennya demi mengumpulkan informasi seputar wilayah pesisir. Dengan sistem pengamanan ganda itu, hatinya pun menjadi lebih tenang. Zhang Yi menyantap sarapan dengan tenang. Tepat pada saat itu, Baili Changqing datang. Lapor komandan, pabrik yang Anda minta untuk dibangun sudah selesai. Mohon Anda melakukan pemeriksaan. Zhang Yi mendengar itu dan tidak bisa tidak terkejut. Sudah selesai secepat ini? Kupikir butuh waktu 3-5 hari. Baili Changqing tersenyum dan menjawab, saya bilang ini adalah perintah Anda langsung. Jadi di kota salju, semua pihak langsung berebut datang membantu.
Semua bahan bangunan diambil langsung dari bandara dan gudang, lalu dibawa ke lokasi. Setelah itu, orang-orang dengan kemampuan khusus melakukan perakitan dan pengelasan. Kami bekerja sepanjang malam, jadi cepat selesai. Yang Zhang Yi butuhkan hanyalah sebuah ruang internal yang bisa menjaga kerahasiaan. Maka dari itu, standar bahan dan pengerjaan tidak terlalu tinggi. Namun efisiensi kerja Bailey Changqing tetap membuat Zhang Yi sangat puas. Kamu sudah bekerja semalaman, pergilah beristirahat sebentar. Ujar Zhang Yi sambil menepuk bahu Bailey Changqing. Ia tak lupa berkata kepada Yang Xia, Xiaoya, Komandan Bailey belum makan. Tolong siapkan sarapan untuknya agar dia bisa mengisi tenaganya. Yang Xia mengangguk sambil tersenyum. Baik, Komandan Bailey, tunggu sebentar ya. Wajah Bailey Changqing langsung memerah. Ia menggeleng cepat-cepat dan berkata, Komandan, tidak usah. Saya bisa makan seadanya saja. Kenapa harus sungkan sama saya? Zhang Yi menekannya untuk duduk di kursi. Yuk, kita lihat dulu pabriknya. Siapa tahu ada bagian yang masih perlu diperbaiki. Bisa segera kita perbaiki, supaya tidak mengganggu rencana penting Anda. Tidak perlu buru-buru, kata Zhang Yi sambil melirik jam. Memang tidak perlu terburu-buru. Bukan karena sedang santai, justru karena ada terlalu banyak hal yang harus diurus saat ini, maka proyek kapal perang super itu tidak perlu langsung ditangani. Zhang Yi menunggu sampai Bailey Changqing selesai makan, baru kemudian mengirim pesan ke Lu Keran. Keran, datanglah ke ruang tamu. Aku punya kejutan besar untukmu. Saat itu Lu Keran sedang berada di ruang bayangan Muyan, mengawasi para pekerja yang sedang menambang biji. Namun setelah menerima pesan itu, ia segera meletakkan semua pekerjaannya dan bergegas keluar. Begitu tiba di ruang tamu, wajah Lu Keran masih dipenuhi debu batu bara. Sambil melepas sarung tangannya, ia melihat sekeliling dengan rasa penasaran. Kakak, kejutan apa yang mau kamu kasih ke aku? Zhang Yi bangkit dari kursinya. Ayo kita keluar, lihat sendiri. Ia memberikan isyarat kepada Bailey Changqing, yang langsung datang untuk memandu mereka berdua. Pabrik raksasa yang dibangun itu berada di sisi barat zona pemukiman. Keluar dari benteng Tianhai sudah bisa terlihat. Tidak bisa tidak terlihat karena ukurannya benar-benar sangat besar. Seperti sebuah gunung raksasa yang berdiri kokoh di samping zona pemukiman. Kalau ini terjadi di sore hari, cahaya matahari pasti akan tertutup sebagian besar olehnya. Pabrik setinggi 500 meter ini selesai hanya dalam waktu semalam. Ini benar-benar keajaiban di dunia teknik sipil. Melihatnya, Zhang Yi pun tak kuasa untuk tidak memuji bahwa era orang-orang dengan kekuatan khusus memang sanggup menciptakan banyak keajaiban. Itu benda apa? Besar sekali. Seru Lu Keran sambil mengangkat tangan menutupi mata dari sinar matahari. Wajahnya penuh kekagetan. Ayo ke sana, kamu akan tahu sendiri. Zhang Yi langsung membuka gerbang dimensi, lalu membawa Lu Keran masuk ke dalam pabrik itu. Begitu mendekat, barulah mereka benar-benar merasakan betapa telitinya Bailey Changqing dalam mengerjakannya. Pabrik ini sebenarnya hanya merupakan bangunan yang disusun dari berbagai gudang dan bagian bandara yang dibongkar. Tapi semuanya telah dicat ulang, sehingga tidak tampak acak-acakan. Justru terlihat seperti hasil konstruksi profesional. Namun, apa yang Zhang Yi butuhkan sebenarnya hanyalah tempat sementara yang bisa dijadikan zona khusus. Begitu mereka masuk ke dalam pabrik, tempat itu terasa sangat luas. Lu Keran menoleh ke sana kemari, lalu memandang Zhang Yi dengan bingung. Kakak, mana kejutan yang kamu janjikan? Kejutan ada di sini. Zhang Yi menarik Lu Keran mundur ke sisi pabrik, lalu membuka gerbang dimensi sekali lagi. Sesaat kemudian, sebuah makhluk raksasa dari logam perlahan-lahan keluar dari gerbang dimensi itu. Begitu melihatnya, mata Lu Keran dipenuhi dengan tanda tanya. Benda sebesar ini dan terbuat dari logam. Apa ini semacam senjata super? Namun semakin banyak bagian dari kapal perang super itu yang terlihat, semakin ternganga mulut Lu Keran. Awalnya dikira itu sudah seluruhnya, tapi ternyata baru puncaknya saja. Semakin banyak yang muncul, semakin terpaku tatapan Lu Keran. Dalam sejarah perkembangan industri manusia, tidak ada satupun karya megastruktur yang bisa menandingi 1% dari kapal perang super ini.
Saat seluruh tubuh kapal itu akhirnya ditempatkan di dalam pabrik ini, mulut Lukeran bahkan bisa muat untuk sebutir telur ayam. Zhang Yi melihat ekspresi lucu itu, lalu tersenyum dan membantu menutup mulutnya. Lukeran baru sadar, dan di matanya yang penuh semangat, bahkan tampak kilauan air mata. Kak Zhang Yi, ini terlalu luar biasa. Dari mana kamu dapatkan benda ini?